Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas kebaikan, mengistiqomahkan kita di atas iman wal amalus salih. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sebab itu semua adalah sebab-sebab turunnya bencana, musibah dan wabah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar wabah yang sedang melanda hampir seluruh dunia, termasuk di negeri kita tercinta ini, segera diangkat, dihilangkan. Dan kembali di kesempatan petang hari ini melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang kita ambil dari kitab Masailu al-Jahiliyati. Yang kitab ini merupakan karya dari Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujahid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni seluruh keluarga beliau. Kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-85. Pembahasan yang ke-85 dan 86. Yaitu ihtifadhuhum bi'atharil mu'azzamin. Pembahasan masailul jahiliyah yang berikutnya, atau kebiasaan kaum jahiliyah di masa lalu, adalah mereka melestarikan benda-benda atau peninggalan dari orang yang dimuliakan dan diagungkan. Melestarikan benda-benda atau peninggalan manusia yang dimuliakan dan diagungkan. Al-mas'alatani al-khamisatu was-sadisatu was-samanun. Pembahasan yang ke-85 dan 86. At-tabarruku bi atharil mu'azzamin
كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم ابن حزام بئت مكرومة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. Pembahasan yang ke-86, 85 dan 86. Iya. Dulu kebiasaan kaum jahiliyah, kalau ada orang yang mereka muliakan, diagungkan, entah disebabkan prestasinya, kebaikannya, kedermawanannya, banyak berjasa, maka benda-benda peninggalannya itu dilestarikan, disimpan baik-baik. Iya. Ini dulu kebiasaannya demikian. Kalau itu dihilangkan atau dijual, maka banyak yang protes. Banyak yang tidak menerima hal tersebut. Dan di sini Syekh memberikan contoh tentang Darun Nadwah. Apa ini Darun Nadwah? Darun Nadwah itu semacam tempat di mana para pembesar, para pemuka suku Quraisy bermusyawarah ketika hendak merumuskan sesuatu atau ketika hendak mencari solusi dari permasalahan. Maka berkumpul di situ di Darun Nadwah. Yang berkumpul itu tidak sembarangan orang, tetapi hanya pembesar, hanya para kibar, hanya para senior. Junior enggak kumpul di situ. Sebab yang dianggap layak dan pantas bermusyawarah adalah mereka-mereka yang sudah dikategorikan sebagai kibar, senior dari sisi ilmu, senior juga dari sisi usia. Makanya ya, kisahnya itu kita ingat waktu Umar bin Khattab ya berkumpul dengan sejumlah sahabat-sahabat kibar, sahabat senior di Darun Nadwah, musyawarah. Dan Umar bin Khattab datang dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya di antara yang hadir itu protes. Sebab usia Abdullah bin Abbas ketika itu masih belia. Ya, masih junior. Ini bahasa kita. Nah, tetapi Umar bin Khattab sengaja menghadirkannya ya, sebab beliau menganggap Abdullah bin Abbas junior dari sisi usia, tapi senior dari sisi ilmu. Senior dari sisi ilmu. Dan untuk menunjukkan hal tersebut, maka Umar bin Khattab bertanya tentang surah, salah termasuk surah yang terpendek dalam Al-Quran ya, yaitu surah Al-Fath. Surah An-Nasr. Nah, di juz berapa itu? Berapa? Juz 40. Di juz 30. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, Umar bin Khattab tanya
tentang ayat tersebut, surah tersebut. Dan dimaklumi para sahabat yang senior ketiga itu pun menjawab sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Mereka katakan, ini surah berkaitan dengan kemenangan. Kalau sudah datang pertolongan Allah, Islam akan menang. Dan orang kafir akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan seterusnya. Penafsiran yang tidak salah. Penjelasan yang tidak keliru, benar. Tetapi ada sisi penafsiran yang tidak mereka ketahui, dan itu hanya diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Iya. Maka thank you. Are you fine? How are you today? Nah, tayyib. Maka Abdullah bin Abbas pun ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ma ra'yukum? Ma ra'yuka fi hadhihi surah?" Apa pendapatmu tentang surah ini? Maka beliau katakan secara makna, iya, bahwasanya tidak seperti dengan yang mereka sebutkan para senior itu, bukan begitu. Sebab surah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan wafat. Tidak lama lagi akan wafat. Iya, coba bandingkan dengan apa yang disebutkan para sahabat yang lain. Kan berbeda. Nah, padahal tidak disebutkan dalam ayat sepotong pun bahwa Rasul akan wafat. Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan demikian? Sebab kalau pertolongan Allah sudah datang, Islam sudah menyebar, dipeluk oleh penduduk bumi, artinya tugasnya Rasulullah sudah selesai. Dan ketika tugas para nabi selesai, biasanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sejak saat itulah para sahabat senior pun tidak lagi menganggap Abdullah bin Abbas sebagai junior. Walaupun dari sisi usia memang masih junior. Nah, ini ngumpulnya dulu para pembesar itu di tempat yang namanya Darun Nadwah. Nah, di tempat yang namanya Darun Nadwah. Mungkin semacam kalau kita ya, wallahu alam, semacam majelis permusyawaratan rakyat. Ya. Gedungnya. Iya, sebab di situ para pembesar yang musyawarah. Bukan sembarangan. Nah, Darun Nadwah ini
dikarenakan tempatnya bermusyawarah sejak zaman dahulu kala, punya nilai sejarah, dan ada istilah itu jas merah. Tahu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini istilah dari Bapak Proklamator Indonesia, Bung Karno. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini dalam nadwa. Di zamannya Hakim bin Hizam itu dijual. Dijual di tempat musyawarahnya pembesar Quraisy. Bayangkan. Maka ada yang komplain. Ada yang komplain kepada beliau. Bi'ta. Makruh mata Quraisy. Kamu menjual kemuliaannya bangsa Quraisy. Tapi apa kata beliau? Beliau menjawab, zahabatil makarimu illa taqwa. Yang namanya kemuliaan itu sudah hilang seiring dengan wafatnya orang-orangnya. Dan yang tinggal, yang tetap ada itu hanyalah ketakwaan. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ta'zimul atharil mu'azzamina minal ulama'i aw minal mamluk aw minal muluki aw minal ru'asa'i bi an tuhya hadhil athar wa turammama wa tusana fahadha al-'amalu wasilatun min wasaili syirki. Mengagungkan, melestarikan sisa-sisa peninggalan, bekas-bekas peninggalan, atau benda-benda pusaka yang dulu pernah dipakai, baik itu oleh ulama, para raja, para penguasa, dan ini senantiasa dilestarikan, ini bekas-bekas peninggalan mereka dijaga, dimuseumkan. Ini termasuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa hadza min dinil jahiliyati. Dan ini termasuk agamanya kaum jahiliyah. Li'annahu ya'ti jilun fima ba'd. Sebab akan datang nanti jil, generasi setelahnya. Wa yaqulun aw yaqulu lahum syaitan. Dan generasi ini mengatakan, atau syaitan berkata kepada mereka, inna aba'akum mahtafadhu bihadhihi al-athar illa lianna fiha barakah wa fiha khairun faya'budunaha min dunillah lianna al-jil al-awwala hayya lahumul asbab. Maka syaitan akan membisikkan kepada mereka, itu nenek moyangmu dulu menyimpan baik-baik, menjaga dan melestarikan benda-benda pusaka ini, sebab diyakini memiliki keberkahan, diyakini memiliki kebaikan. Akhirnya itu pun diibadahi, disembah. Orang melakukan ibadah dengan hal tersebut, ibadah kepada selain Allah. Dan generasi awal yang pertama kali menyimpan benda-benda tersebut, peninggalan tersebut, mereka ini yang menyiapkan sebabnya. Dan kesyirikan terjadi di generasi belakangan. Kama fa'ala syaitanu ma'a qaumi Nuhin lamma amarahum bitaswiris salihin
li'ajli an tab'atsa fihimun nasyata 'ala al-ibadati fahum assasu hadha syai'a biniyatin salihatin biniyatin salihah, sebagaimana yang pernah dilakukan syaitan terhadap kaumnya Nabi Nuh, ya. Nah, ketika wafat para pembesar di kalangan kaumnya Nabi Nuh, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keagungan, kebaikan dan prestasi yang luar biasa, jasa-jasanya sangat besar, baik untuk negara maupun untuk umat ketika itu. Maka syaitan membisikkan kepada mereka, bikinkan patungnya. Ya, bikinkan patungnya. Supaya nanti kalau kalian malas-malas ibadah, malas-malas taklim, malas-malas belajar, pikul lihat itu patungnya. Ini dulu orang yang semangat ibadah. Ini dulu orang yang semangat belajar. Itu je awalnya. Untuk mengenang. Kan begitu. Generasi awal begitu. Iya. Tetapi datang generasi berikutnya, anaknya mereka. Ya, anaknya. Dulu biasa lihat bapaknya, iya, biasa datang di situ di patung itu, dan dia nak elus-elus, ya. Mungkin nak sikat-sikat kalau ada kotorannya. Berarti ini mulia ini. Generasi berikutnya bukan cuma nalus-elus, nak peluk-peluk mungkin. Ya, nak cium-cium. Iya. Datang generasi berikutnya, iya, bawa dupa. Ya. Nah, generasi berikutnya bawa umba-umba. Ya. Potong itu sapi, potong kambing. Begitu yang terjadi, namanya kesyirikan tidak langsung. Nah, sama dengan benda-benda peninggalan sejarah. Coba saja ya. Sampai benda-benda tersebut nilainya luar biasa, miliaran. Kerisnya Empu Gandring. Ada yang pernah dengar? Hah? Iya, kerisnya Empu Gandring yang dipakai Ken Arok untuk merebut Ken Dedes. Madrasah. Ini pelajaran sejarah dulu waktu saya sekolah masih kuingat. Ya. Pertarungan bersejarah memperebutkan seorang wanita. Ya. Ken Arok minta kepada Empu Gandring untuk bikin keris supaya bisa menang lawan suaminya Ken Dedes. Dibunuh sama Ken Dedes, ini kai. Ini keris disimpan, dicuci tiap malam Jumat. Ya. Nah, belum lagi cincin-cincin yang dipakai di zaman itu. Kalau kau pakai ini cincin, madrasah kok. Ya, kau lewat di sebuah kampung, semua orang di situ akan hormat sama kau, takut sama kau. Ya, kan begitu. Iya. Kemudian diyakini ada berkahnya. Ada berkahnya. Iya. Itu tadi orang-orang yang dulunya adalah pembesar, dulunya adalah penguasa, entah itu penguasa Majapahit, ya, penguasa Mataram, dan penguasa-penguasa, ya, yang lainnya. Nah, yang bukan yang paling update, tapi yang terlintas di benak saya adalah peninggalan Rasulullah. Tidak ada yang meragu Rasulullah orang yang mulia. Ya, kita sebagai umatnya sangat yakin itu. Allah memuliakan beliau, kita memuliakan beliau. Iya. Dan benda-benda peninggalan beliau, iya, entah itu benar atau tidak, dilestarikan. Ya. Sampai kemarin ada satu orang manusia itu yang melakukan perjalanan untuk menjemput rambutnya Nabi. Ya, rambutnya Nabi dijemput. Iya. Nah,
Kalau orang itu belajar ilmu hadis, dia tidak langsung jemput itu sebenarnya. Tapi mungkin karena memang begitu ya, jahil. Kenapa saya katakan jahil? Harusnya dia tanya dulu, rambutnya Nabi warna apa? Bagaimana modelnya? Kenapa? Sebab banyak di antara sahabat yang meriwayatkan bentuk, model, dan ciri rambutnya Nabi. Dia baca dulu hadis yang sahih. Oh, begini rambutnya Nabi. Di mana hadisnya yang bisa kita baca? Ada di Syama'il Muhammadiyah. Ya, yang bagian daripada Jami' At-Tirmizi, karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi. Ada di situ diterangkan rambutnya Nabi, bagaimana modelnya, bagaimana halus dan kasarnya, lurus atau geritingnya, disebutkan. Dia pelajari dulu itu, tidak langsung terbang ke sana. Ya. Coba bayangkan ya, cuma dugaan saya saja. Sebab saya lihat di gambar yang ada di internet itu, ya, ternyata agak kemerah-merahan rambut yang dipamerkan itu. Ya. Nah, itu bisa saja ekor sapi atau tedung bunga. Kan begitu. Iya, satu. Iya, saya tidak mau melecehkan. Cuman, ya, ini. Jangan pakai dungkul. Pakai ini. Ya. Itu yang simpan itu barang. Iya. Dia dapat barang itu dari mana? Yang dapat barang itu dapat dari mana? Ini namanya sanad. Ya, sanad. Dan hadits itu riwayat dan hadits dikatakan sahih kalau sanadnya muttasil, bersambung, orang-orangnya kredibel, bisa dipercaya. Bukan sufi, bukan pendusta, bukan oon. Dia harusnya tanya, ini disimpan oleh siapa? Dia tanya, dapat dari mana ini? Iya, dari fulan, cari riwayatnya fulan. Oh, begini riwayatnya fulan. Kalau ternyata si fulan itu pendusta, iya, langsung itu riwayatnya down, tidak bisa dipakai. Ini tidak ada, langsung diyakini. Nah, lagian jemaah sekalian, apa ada ayat dalam Al-Quran, apa ada hadits Nabi SAW yang beliau perintahkan atau beliau isyaratkan supaya kita melestarikan benda-benda peninggalan beliau? Ada tak? Sendalnya kah? Cangkirnya kah? Ya, sorbannya? Atau kudanya? Iya. Tidak ada kita temukan ayat dalam Al-Quran ataupun Nabi perintahkan. Tidak usah Nabi perintahkan, kasih isyarat. Iya, contoh saja. Nabi seperti penuturan istri beliau, ya, dalam riwayat Al-Bukhari, itu pernah menggadaikan baju besi beliau. Tamengnya beliau yang beliau pakai untuk perang. Beliau ikut perang pakai baju besi. Kenapa? Sebab Nabi tidak punya ilmu kebal. Ya, Nabi tidak ada ilmu kebalnya. Beliau ya, tidak punya ilmu kebal. Dan dia utusan Allah ini. Utusan Allah. Rasulullah. Tidak dibekali oleh Allah ilmu kebal. Makanya beliau pakai tameng. Pakai baju besi. Ya, baju besinya beliau pernah digadaikan kepada seorang Yahudi. Dan belum lunas sampai beliau wafat. Tidak ada wasiat kepada istri dan sahabat. Kalau mati kan nanti, kau pergi tebus itu baju besi, ya, kau simpan baik-baik, kau awetkan, kau semprot. Ada begitu? Tidak ada jemaah sekalian. Sebab bukan itu yang esensi dari agama kita. Bukan. Yang wajib kita lestarikan ini ajarannya Nabi. Ya? Bukan sisa-sisa peninggalan beliau. Bukan. Nah, kalau kita mau berpikir pakai logika, ya, dengan cerdas, pinjam istilahnya Om Filsafat yang suka mak logika di YouTube kuliah itu, ya, ini hanya untuk orang yang memiliki logika. Kalau tidak, skip saja.
Ya. Nah, kalau kita pakai logika dengan baik dan benar, ya, betul-betul bukan dengkul yang dipakai. Seandainya benda peninggalan Nabi itu penting, Nabi pasti wasiatkan. Atau sahabat minimal, nah kasih tahu generasi tabiin, ingat kok, anunya benderanya Nabi ini misalnya tuh, iya, benderanya Nabi ini kau jaga dengan nyawamu. Ya, atau ini pot bunganya Nabi, kau jaga dengan nyawamu. Tidak ada riwayatnya. Sampai kepada generasi bawahnya. Nah, kemudian kalau betul-betul kita pakai logika, dan jangan di-skip juga, ya, kalau untuk Nabi yang mulia, Rasulullah, benda peninggalannya tidak dilestarikan, apalagi kalau bukan Nabi. Ya, apalagi kalau bukan Nabi. Nah, yang tidak jelas asal-usulnya. Mau dilestarikan cincinnya kah? Kerisnya kah? Tempat duduknya dulu pakai duduk. Kursi goyangnya. Tempat makannya. Ya, ranjangnya. Yang berderit-derit dan seterusnya. Lah, pakai logika. Jangan di-skip. Ya. Nah, yang wajib kita lestarikan apa? Ajarannya Nabi. Peninggalannya Nabi. Apa peninggalannya Nabi? Apa peninggalannya Nabi? Nabi meninggalkan 2 harta yang tidak ternilai. Yang ini, siapa yang betul-betul komitmen dengan 2 peninggalan ini, jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Itu yang wajib kita lestarikan. Bukan rambutnya, bukan sorbannya, bukan jubahnya. Ya. Nah, semuanya tidak jelas. Benar apa enggak? Jubahnya adakah? Sorbannya kah? Rambutnya kah? Ya. Tongkatnya. Ada yang punya tongkatnya Nabi? Ya. Nah, bukan itu yang mau dilestarikan. Nah, itu semua berpotensi mengantar kepada kesyirikan. Ya, walaupun tidak syirik awalnya. Kan tidak ada orang menyembah yang namanya rambut. No? Orang yang datang melihat rambutnya Nabi dia sembah? Tidak memang. Tapi dia datang elus-elus. Untuk apa dia elus? Dia yakini ada berkahnya. Dembarakana. Sebab kalau tidak ada berkahnya, ngapain dia elus? Antum kalau lihat gelas kosong, antum elus-elus. Kalau antum elus-elus, orang lihat, orang gila itu. Tapi kalau gelas ini yakini berkah. Misalnya, kenapa bisa berkah? Habis kupegang tadi. Iya. Atau habis, air minumnya berkah. Kenapa bisa? Habis kuludai. Maka berdatanganlah orang untuk minum itu. Kenapa? Dimbalakana. Ya, diyakini ada keberkahan. Yang keberkahan itu Allah tidak jadikan pada itu. Kalau sudah ada keyakinan seperti itu, minta maaf. Itu sudah masuk di ranah syirik. Ya. Yang mencurahkan keberkahan siapa? Allah. Kalau ada orang meyakini ada suatu benda, suatu tempat, atau manusia, atau apa saja, memiliki keberkahan, dan Allah tidak tetapkan itu, sama saja dia telah menyekutukan Allah dalam penetapan sesuatu yang berkah. Yang berhak menetapkan keberkahan itu Allah, bukan Anda. Ya, ini ditetapkan ada berkahnya ini. Kenapa? Habis dah minum. Apalagi kalau dah minum lagi. Bismillah. Kalau di zamannya Rasulullah, air wudunya Nabi, bekas air wudunya Nabi, rebutan para sahabat untuk menadahnya, jadi tidak ada yang jatuh ke tanah. Memang berkah, ya. Tapi jangan dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Air wudunya Kiai, air wudunya Habib, air wudu saya. Hawe, ndoe. Tidak bisa dikiaskan.
Ya. Pakai ini. Jangan di-skip. Ya. Nah, ini orang memang gak beres. Ya. Itu budaya jahiliyah, pengantar kepada kesyirikan. Ya. Nah, kita tambahkan. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau perintahkan untuk masenso. Macam masenso. Potong pohon. Untuk disenso itu pohon Syajaratul Ridwan. Namanya pohon Ridwan. Kenapa? Itu sejarahnya, itu pohon Ridwan tahun 6 Hijriyah. Cikal bakal perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin. Itu tahun 6 Hijriyah. Sudah 6 tahun Nabi tidak ke Makkah. Maka beliau berniat ke Makkah bersama dengan 1.400 sahabat. Ya, sampai tengah jalan ada berita dari sana bahwa ada berita sampai ke kaum musyrikin di Makkah bahwasanya Nabi datang bersama pasukan untuk menyerang. Maka Nabi katakan, sampaikan kepada mereka tidak untuk menyerang, mau menunaikan umrah. Ya. Nah, datang utusan Quraisy memastikan itu. Datang utusan dari Makkah memastikan itu dibenarkan. Rasulullah utus Utsman bin Affan ke Makkah, sampaikan itu. Dan Utsman menyampaikan di Makkah bahwa Nabi dan para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang ketika itu datang hanya untuk menunaikan umrah di Makkah. Iya, akhirnya kaum musyrikin musyawarah. Nah, Utsman bin Affan lama menunggu hasil musyawarah sampai muncul berita tidak bagus sampai ke tempatnya Nabi di Hudaybiyah yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum musyrikin. Begitu mendengarkan berita ini, Nabi kumpulkan para sahabat di bawah sebatang pohon. Ya, namanya pohon Ridwan dan perjanjian, dan itu namanya disebut perkumpulannya disebut dengan apa? Bai'atul Ridwan. Janji dan sumpah setia kepada Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada disebutkan dalam surah Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiatmu di bawah pohon. Ya, fa'alima ma fi qulubihim. Ya, fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Disebutkan dalam Al-Qur'an, di pohon itu bersejarah. Di situ kumpul 1.400 sahabat membaiat Nabi untuk setia kepada Islam, setia kepada Rasulullah walaupun di masa sulit. Ya, demikian. Kan bersejarah. Tapi di zamannya Umar, perintah untuk disenso itu pohon. Kenapa? Orang datang ke sana, mulai mengelus-elus itu pohon. Ada misolat di situ. Itu kan pengantar kesyirikan. Iya. Dan orang yang ke Makkah, menunaikan ibadah umrah atau haji atau jalan-jalan, coba lihat-lihat ya. Pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak memberikan akses mulus. Apakah itu ke Gua Hira? Apakah itu ke Gua Sur? Tempat bersejarah. Ya. Kenapa? Karena memang bukan untuk dilestarikan itu. Ya. Anehnya, banyak kaum muslimin yang ke sana, ya, setengah mati. Ayo kita ke sana. Padahal tidak sengaja memang tidak dibuatkan akses yang mulus ke sana. Kenapa? Menghindari hal tersebut. Datang ke sana, lihat-lihat, mengelus-elus. Di sini mikatnya Nabi dulu itu. Waktu ada tuh laba-laba apa segala macam. Kan begitu. Akhirnya sholat di situ. Cari keberkahan apa segala. Pengantar kepada kesyirikan. Bukan kita mau melupakan para pahlawan. Tidak. Tapi sisa peninggalan dan kemuliaan mereka tetap ada pada mereka. Iya. Tetap ada pada mereka dan tidak perlu kita lakukan hal yang seperti itu. Iya. Orang yang memuliakan para pahlawan, seperti pahlawan revolusi yang yang ini baru saja diperingati. Ya, ajarannya lestarikan. Ya. Naam, menjaga NKRI harga mati. Itu yang dilestarikan. Bukan peninggalannya mereka, bukan sisa darahnya, bukan bajunya yang dulu waktu ditembak disimpan apa segala macam, bukan. Apa yang mereka ajarkan, yang itu adalah kebaikan. Itu yang dilestarikan. Sama dengan ini, Islam. Ya, kita tidak disuruh untuk melestarikan hal-hal yang sifatnya simbolisme. Tidak.
Tapi apa yang jadi esensi dalam Islam, itu yang perlu dilestarikan. Adapun melestarikan hal-hal seperti itu budayanya kaum jahiliyah. Ya? Kaum yang tidak dibimbing di atas ilmu. Dan kita kaum muslimin dilarang mengikuti latah dengan kaum jahiliyah. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Nah, cuman jangan salah paham nanti. Iya, sampai pulang dari sini, iya, semua cari semua peninggalannya neneknya, nah hancurkan. Wah, jangan juga salah paham seperti itu. Iya. Nah, maksudnya apa? Kalau itu benda berpotensi bisa menjadi pengantar kepada kesyirikan, sebaiknya disingkirkan. Ya, nenekmu mungkin punya cincin yang sudah berusia ribuan tahun. Ya, mungkin dia dapat dulu dari Nabi Adam. Nabi bilang, ya, diwariskan terus sampai ribuan tahun sampai kepada kau. Ini nak kau wariskan, kau jaga ini cincin dengan nyawamu. Ya, ini usianya ribuan tahun. Ya, apakah kita berkeyakinan biasa-biasa saja bahwa itu sekadar cincin? Tidak, pasti ada keyakinan. Pasti ada kehebatannya ini. Sebab kenapa? Ribuan tahun usianya tuh cincin. Ya, kalau sudah meyakini ada keberkahan pada benda, pada sesuatu yang Allah tidak sebutkan itu ada keberkahan padanya, maka ini sama saja mengada-ada. Kalau ingin tahu mana benda atau mana tempat yang berkah, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Allah sudah sebutkan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, itu tempat yang barakna haulahu, diberkahi yang ada di sekitarnya. Maka untuk menetapkan sesuatu, benda, tempat itu mengandung keberkahan, Anda mesti punya dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Tanpa itu, Anda bisa dianggap mengada-ada. Ya? Anda bisa dianggap mengada-ada. Nah, dan kalau itu sudah diagungkan, dimuliakan, Allah tidak perintahkan dan Rasulullah tidak perintahkan kita mengagungkan dan memuliakannya, maka itu sama saja kita latah dengan agamanya kaum jahiliyah. Nah, ini pembahasan yang ke-85 dan 86 tentang sifat, karakter, dan kebiasaan kaum jahiliyah yang wajib untuk kita ketahui supaya kita bisa menjauhinya. Hendaknya kita bersyukur dan bangga dengan keislaman kita. Ya, sifat dan karakter Islamiyah itulah yang hendaknya kita lestarikan. Itu yang kita amalkan. Jangan latah ikut-ikutan dengan kebiasaan kaum jahiliyah. Sekira cukup. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.